Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Mohon maaf ya buat teman-teman yang di Instagram kita beralih ke Google Meet, terus beralih lagi ke Zoom ya. Oke, untuk pertama kita kenalan dulu deh kepada Mbak atau Kak Livia nih. Aku kenal sama Kak Livia dari Instagram. Awalnya sih nonton YouTube-nya karena searching beasiswa dan segala macam. Kayaknya informasi beasiswa kayak itu bermanfaat banget buat inspirasi seseorang, terus juga buat ya kayak tips ataupun informasi terkait beasiswa itu yang tidak ada di Google gitu, kayak pengalaman dan lain-lain. Mungkin Kak Livia boleh kenalan. Sebelumnya makasih banget Michi untuk waktu dan tempat sama yang mau di-share sekarang gitu ya. Perkenalkan, nama aku Livia Oktaviani. Aku sekarang 24 tahun dan baru aja jebol beasiswa LPDP di tahun 2021 lalu, yaitu Desember ya, pengumuman terakhirnya. Aku jebol di gelombang 2 dan sekarang juga sedang bekerja. Mungkin itu aja kali. Mungkin Michi ya, nanti ada pertanyaan lagi, terserah. Silakan. Oke. Kalau pertanyaan mah banyak, nggak cukup durasinya 1 jam. Ini Kak, mungkin boleh diceritain tuh jurusan apa, kok bisa ambil LPDP gitu, sedangkan beasiswa tuh banyak di Indonesia maupun beasiswa yang di dalam negeri maupun di luar gitu. Kepilihnya keluar atau di Indonesia nih Kak? Oh ya, sebelumnya beasiswa yang aku ambil itu ke luar negeri. Nah, jadi singkat ceritanya nih, aku tuh tahu tentang, menurutku penting sih untuk kita nyampein tentang banyak loh sebenarnya beasiswa. Dan aku bakal spesifik bicara tentang S2 kan, karena yang aku apply itu S2. Aku tahu setelah ikut seminar di tahun 2018 kalau nggak salah di salah satu universitas di kotaku, dan ternyata banyak beasiswa yang bisa buat kita tuh keluar negeri dan atau dalam negeri juga gitu, dan itu full funding, semuanya dibiayai. Pertama di tahun 2021 itu aku apply 3 beasiswa, yaitu Fulbright itu di Amerika, terus di Australia yaitu Australian Award, sama LPDP ini aku ambilnya di Inggris. Dan 2 sebelumnya itu nggak jebol, tapi alhamdulillah karena pengalaman 2 sebelumnya aku bisa sampai jebol LPDP di akhir tahun kemarin. Maafnya suara ayamnya. Nggak apa-apa Kak. Oke, mungkin itu aja. Oke, keren sih suara ayamnya. Suara saya ya, suara ayamnya yang keren ya. Aduh. Oke, orangnya keren. Kira-kira tuh kan dari 3 beasiswa yang kakak Livia apply, terus tiba-tiba jebolnya di LPDP. Nah, kena kan di LPDP itu banyak tujuan negara tuh. Kenapa milih Inggris Kak? Nah, sebenarnya ini balik lagi ke jurusan aku. Aku kan ngambilnya sastra Inggris karena di S1 aku juga sastra Inggris. Jadi mau ngambil yang paralel apa linear ya namanya. Pokoknya sama gitu. Karena tergantung cita-cita juga. Aku sebenarnya pengen jadi dosen atau pengajar gitu kan. Makanya butuh yang sama gitu. Dan juga kenapa harus Inggris gitu. Karena sesuai beasiswa yang tiga-tiganya aku coba itu semuanya negara dengan berbahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan gitu. Karena balik lagi jurusan aku kan sastra Inggris ya, bakal lebih baik kalau aku nyari negara yang berbahasa Inggris, itu sih alasannya. Dan kenapa Inggris di akhirnya itu, kenapa nggak yang lain-lain, karena menurut aku Inggris tuh salah satu yang negaranya tuh apa ya, stabil begitulah, dari negara lainnya yang dari hasil researchku yang aku coba gitu deh pokoknya. Keren-keren. Kira-kira nih Kak, menurut Kak Livia dari kan ada beberapa yang di-sharing di YouTube Kak Livia. Aku lupa nih, apa sih nama YouTube-nya Kak Livia? Oh ya, namanya tuh sama kayak Instagram aku, official Livia, L-nya 2. Oke. Nah, di sana kan aku lihat tuh tips, kalau nggak salah, aku lihat itu sharing tentang
Jebol atau Fulbright, ada beberapa beasiswa yang udah di-apply gitu. Nah, beberapa informasi yang aku dapat di situ kayak pengalaman gimana sih risetnya gitu. Kan dari banyak negara dan kita harus riset satu-satu gitu. Nah, tipsnya apa sih Kak untuk ngerisetnya? Apakah ada form tersendiri yang untuk kita riset atau kita langsung aja cari informasi yang lain gitu? Oh gitu. Jadi sebelumnya aku udah bahas lengkap banget sebenarnya di YouTube. Jadi awal banget yang harus kamu apa ya persiapkan itu mau apply beasiswa apa-apa aja, karena beasiswa tuh banyak banget, gak cuma di negara Eropa sama maksudnya nggak cuma di Inggris, Amerika atau Australia, tapi Eropa juga banyak kan, negara-negaranya Hungari, apalagi ya Jerman segala macam, dan itu beasiswanya biasanya ada dari pemerintahan mereka. Jadi kamu pakemin kamu mau di negara mana dulu nih gitu, dan beasiswanya apa. Dan setelah itu kalau menurut aku emang penting nyari yang sesuai sama apa ya jurusan kamu. Sebenarnya universitas mana sih yang bagus gitu di jurusan kamu ini. Jadi kamu punya alasan yang bagus juga gitu saat apply beasiswa. Kenapa harus universitas ini? Karena jurusan saya begini-begini gitu kan. Dan penting juga dipertimbangkan kita kan nanti jadi apa ya siswa internasional gitu kan, mahasiswa internasional, pendatang lah begitu ibaratnya. Ini welcome gak sih untuk environment studentnya gitu loh. Kita apa karena misalnya saya berhijab gitu kan, termasuk negara yang welcome gak sih sama muslim, dan makanan yang ya, halal ada nggak gitu. Jadi memang semua tuh di detailin banget kalau menurut aku, karena kan kita nggak tahu nih bakal jebol atau nggak, tiba-tiba jebol. Nah kenapa milih negara ini, nanti bakal nyesel kan. Itu sih menurut aku yang awal banget. Dan juga penting untuk milih universitasnya yang tuition fee-nya atau biaya universitasnya nggak besar-besar banget, karena biasanya ada maksimal gitu beasiswa ini yang tanggung biaya kita. Jadi kalau misalnya biayanya besar, misalnya kayak misalnya beasiswa kamu mau masuk ke Cambridge atau Harvard yang universitas dream banget gitu kan, itu biasanya biayanya juga besar. Jadi make sure kamu pilih beasiswa yang bakal cover sebesar itu juga. Atau kalaupun tidak, biasanya ada pilihan kayak kamu cari beasiswa lain untuk nge-support biaya itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau boleh aku share sendiri, LPDP itu punya banyak program, dan ada program untuk universitas ternama dunia. Nah, yang itu kayaknya kalau kamu masuk situ otomatis lebih susah ya, karena kan seleksinya lebih susah, dan juga itu biayanya pasti lebih besar daripada beasiswa yang reguler atau yang program lain. Menurut aku sih gitu ya. Oh iya Kak, kan kita lihat nih informasi sekarang udah buka tuh LPDP ya kalau nggak salah ya. Nah di sana itu ada yang unconditional apa gitu ya syaratnya gitu dari pihak universitasnya. Nah dari Kak Livia sendiri tahu nggak informasi itu? Apakah dari syaratnya harus kita penuhin yang dari unconditionalnya atau enggak? Bisa nggak ya kita daftar? Dan dari pengalamanku LPDP itu ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu yang kayak kamu bilang unconditional itu adalah LOA namanya, Letter of Acceptance. Nah, Letter of Acceptance ini ada yang conditional sama unconditional. Kalau unconditional, tapi kita tuh tidak ada persyaratan, udah diterima beneran gitu di universitas. Tapi conditional itu biasanya ada persyaratan tambahan, dengan kamu tuh sudah diterima, tapi dengan persyaratan misalnya harus maksimal kamu udah masuk kuliah di bulan berapa, kayak gitu deh. Maksudnya ada jangka waktunya begitu. Yang letter of acceptance ini maksudnya adalah penerimaan dari universitas. Tuh, jadi di gelombang pertama itu LPDP ada kamu diharuskan mempunyai LOA itu, yang unconditional itu yang kamu harus bisa diterima di bulan berapa begitu, kayak udah diterima lah pokoknya. Nah yang gelombang kedua yang aku ikuti itu sekitar Agustusan. Gelombang pertama itu kan sudah buka sekarang, berarti mungkin Februari gelombang pertama dibuka. Agustus kalau nggak salah aku di tahun kemarin itu baru buka gelombang kedua, dan itu nggak perlu LOA. Jadi
kayak kamu ada persyaratan-persyaratan lainnya selain LOA. Jadi kamu nggak perlu diterima dulu, tapi kamu udah cari-cari nih di mana mau masukin universitasnya. Karena universitas kan harus sudah kita list ya 3 universitas tujuan. Dan di saat sudah dapat beasiswanya, kayak aku udah dapat beasiswa LPDP, baru deh kamu siapin persyaratan untuk masuk ke universitas untuk dapetin LOA. Nah, kalau kita udah dapet LOA nanti bakal ada step-step selanjutnya gitu sih. Lengkap nih informasinya. Jadi dengar-dengar nih Kak, kata teman aku nih, ada juga yang bilang katanya kalau dia kan ada 2 gelombang tuh, gelombang pertama dan kedua. Nah, kalau kamu ngikut gelombang kedua, otomatis bukan otomatis sih, kebanyakan soalnya tuh lebih sulit katanya gitu. Kan dia ada jawab ujian gitu ya, kayak ujian jawab soal TPA dan segala macam gitu. Nah, gimana menurut Kak Livia? Bener nggak? Oke. Aku kan cobanya di gelombang kedua kan, aku nggak tahu experience orang yang gelombang pertama gimana. Tapi sebenarnya jauh lebih membuka peluang sih untuk gelombang kedua, karena kayak kemarin gitu, kalau nggak salah aku sebelum 2021 itu LPDP menutup ini ya beasiswa, aku kurang ini juga informasinya, tapi pokoknya buka lagi pas 2021 itu, soalnya diperbarui gitu loh dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019 itu, jadi jauh beda. Dan kalau kita gelombang 1, kita tuh nggak punya, kemarin itu kan nggak punya kisi apapun gitu. Nah sekarang kan 2022 udah buka, sedangkan 2021 udah lewat. Itu banyak banget nanti yang nge-share tentang kisi-kisi apa aja sih soal-soal TPA. Nah sebelum aku sampai ke sini kayak aku harus jelasin dulu. Jadi LPDP itu tahapannya itu kita administrasi. Kalau kamu sudah jebol administrasi, bakal ada tahapan selanjutnya itu adalah seleksi kompetensi. Nah, seleksi kompetensi ini yang kamu bilang tadi, kita harus belajar TPA, TPA tuh kalau nggak tahu TPA sih sama kayak tes CPNS lah, kurang lebih kayak begitu. Jadi kita harus belajar akademik sama penalaran kayak gitu. Nah setelah kompetensi tadi, tes kompetensi tadi kamu jebol, baru interview ini tahap terakhir. Kamu interview, setelah interview kamu misalnya jebol, itu sudah berarti kamu sudah dapat beasiswanya. Itu tahapan selanjutnya. Nah, yang TPA kamu bilang tadi itu sebenarnya menurutku sama aja sih gelombang 1 sama 2, tapi pasti soalnya bakal beda ya gelombang 1 dan 2, tapi karena di 1 tahun menurutku tidak ada yang lebih sulit atau lebih mudah menurutku ya. Tapi memang saran aku sih memang uji kompetensinya itu lumayan sulit. Jadi memang harus dipersiapkan. Kalau memang kamu niat banget dapat beasiswa, harus belajar benar-benar. Kalau bisa dari jauh hari, karena namanya kita kalau daftar beasiswa S2 itu kan umurnya udah 23, 22, 24 gitu kan. Dan kita harus belajar matematika lagi, belajar bahasa Indonesia lagi. Itu susah sih menurut aku ya, yang udah lama nggak belajar kayak gitu. Itu sih mungkin yang bisa aku jawab. Keren. Oke, makasih jawabannya nih. Lengkap dan berdasarkan pengalaman. Nah, dari Kak Livia sendiri, apa sih yang dirasakan setelah mendapatkan beasiswa? Such a good question ya. Perasaannya tuh pasti nggak nyangka banget, serius. Terus aku sebenarnya hilang harapan sebenarnya waktu 2 beasiswa yang aku coba. Padahal aku cobanya tuh udah benar-benar prepare yang lama banget, 1 tahun aku prepare, dan tambah sambil kerja kan, capeknya bukan main. Terus pas 2 nggak jebol, ya ampun, kayak udah gimana ya, udah hilang motivasi. Tapi yang satu ini ya udahlah, coba terakhir aku pikir yang LPDP itu, dan akhirnya jebol. Beneran kayak nangis pastinya ya, kalau namanya kita udah ngelewatin fase-fase itu, terus tiba-tiba dapet kayak dream come true gitu loh. Dan perasaannya pasti senang, dan itu semua terbayar sebenarnya perjuangan kita selama sebelum-sebelumnya. Jadi insya Allah kamu yang sekarang mimpi dapat beasiswa, pasti besok bisa dapat juga. Karena aku sendiri, aku juga mimpi berapa tahun yang lalu gitu kan,
mungkin apa ya, bagus ya experience-nya kalau aku bisa kuliah di luar negeri dan bakal membuka pikiran aku juga gitu kan. Dan ternyata di tahun ini aku dapet, wow gitu, kayak amazed saja sih. Oke. Kerasa sampai sini. Belum 1 tahun, aku kan dapet beasiswa itu 2021 Desember yang Oh, jebol tahap 3, tahap terakhir itu. Jadi sekarang udah lewat 2 bulan setelah jebol tahap terakhir lah. Jadi sekarang ini sebenarnya proses aku tuh nanti karena aku ngambil, nanti pokoknya ada apa ya namanya, pelatihan bahasa, nanti aku juga harus TOEFL, maksudnya bukan TOEFL sih, IELTS gitu, dan apply ke apa namanya, ke universitas, dan insya Allah kalau semuanya lancar, September itu perkuliahannya sudah dimulai September 2022 ini. amin, amin. Asik. Gimana nih persiapannya Kak? Untuk berarti masih di Indo dong? Masih. Pokoknya sebelum Gimana masuk tuh? kuliah kayaknya masih di sini bakal. Gimana tuh persiapannya Kak? Apa aja sih yang dipersiapin sebelum keberangkatan? Kan banyak tuh. Apakah bawa surat-surat berharga gitu, kayak apa ya, yang dari ijazah dan lain segala macam gitu. Dokumen-dokumen penting. Setahu aku sekarang memang apply ke universitas itu online, jadi kita nggak perlu langsung bawa hard copy segala macamnya. Tapi karena aku sekarang masih proses untuk keberangkatan dan juga pelatihan segala macamnya, jadi masih panjang nih proses aku sampai bisa pergi ke sana gitu, berangkat ke Inggrisnya. Dan sekarang yang aku persiapkan itu ya memang untuk apply ke universitas, kayak esai, tergantung jurusan sebenarnya. Kalau aku sendiri aku butuh 2 esai tentang jurusan aku, dan juga kayak personal statement itu tentang diri kamu, jadi sama juga esai, jadi totalnya 3 esai kalau aku, dan juga kayak data-data pribadi gitu diisi di website di universitasnya. Dan tahap terakhir juga kamu butuh namanya sponsorship of guarantee kalau nggak salah namanya, itu dari surat dari LPDP tentang mereka bakal biayai kuliah kamu. Jadi pas kamu apply ke universitas kamu butuhin itu untuk di-upload, dan juga data pribadi, CV segala macamnya. Kok sebenarnya yang inti-intinya aja sih itu sih sebenarnya yang lagi aku siapin, dan alhamdulillah udah siap sebenarnya yang lain-lain. Jadi selama nunggu untuk waktu kita ke sana, jadi siapin itu, dan juga nunggu jadwal aku bakal pengayaan bahasa namanya, karena di program aku itu ada pengayaan bahasa. Jadi nanti aku dibiayai untuk IELTS ataupun TOEFL-nya. Kalau boleh tahu nih Kak, kan kemarin sebelum daftar itu dia ada syaratnya untuk TOEFL atau IELTS. Nah, gimana tuh Kak? Nah, ya, ini tergantung teman-teman, kayak aku bilang sebelumnya, banyak program LPDP. Kita bakal spesifik ngomong tentang LPDP berarti ya. Dan LPDP tuh kalau yang reguler itu bisa diikuti umum gitu kan. Itu kamu harus punya IELTS ataupun TOEFL IBT. Jadi itu yang harganya 3 juta ke atas untuk 1 kali tesnya. Tapi kalau misalnya kamu coba program lain, kebetulan aku coba programnya itu beasiswa prasejahtera namanya, yang mana aku pakai kartu Indonesia Pintar, yang aku dulu punya gitu, dan nggak pernah kepake kan kartunya. Ternyata kepake nih pas sudah mau S2 kan, heran banget tuh. Jadi aku pakai kartu itu. Jadi karena program prasejahtera ini itu bisa mengharuskan aku cuman pakai TOEFL ITP yang cuman 500-an ribu tesnya, kan murah banget kan, kita bisa gitu loh, hemat gitu kan, karena sekali tes belum tentu dapat skor minimalnya, karena kan setiap program itu kan ada minimalnya tuh, skor kamu bisa diterima. Dan cukup rendah juga sebenarnya untuk yang prasejahtera ini, itu 500 untuk TOEFL ITP, dan setelah
diterima, nanti kan makanya nanti aku ada pengayaan bahasa karena setelah pengayaan bahasa tuh nanti dibiayai juga LPDP, terus nanti aku juga dibiayai sekali tesnya, satu kali tes untuk TOEFL, IBT atau IELTS atau IELTS gitu, nanti dibiayai sama mereka. Itu deh. Oke. Oh berarti Kak Livia ini berarti programnya bukan yang reguler ya? Iya, aku nggak coba yang reguler. Nah, mau ngasih sedikit tips nih ya. Jadi pas milih LPDP coba dilihat satu-satu tuh apa aja programnya. Karena aku juga sebelumnya nggak tahu ada prasejahtera ini. Aku juga mikirnya aku bakal coba yang reguler, tapi kan aku belum ada tes IELTS ataupun TOEFL IBT kan ya. Ya udah deh, coba tahun depan. Ternyata aku pas cek-cek lagi, oh ternyata ada nih yang nerima TOEFL ITP yang murah itu. Kedengaran kan suara aku? Apa putus-putus? Dengar. Oke. Ternyata ada dan apply itu. Jadi tipsnya untuk teman-teman cek satu-satu programnya, yang mana persyaratannya tuh kamu bisa atau memenuhi persyaratan. Jadi kamu ambil yang paling yang paling sesuai, yang paling memudahkan gitu. Oke. Keren. Baru tahu ada program apa Kak? Prasejahtera ya? Prasejahtera namanya. Oke. Berarti harus riset nih buat teman-teman yang lain. Jangan taunya cuma program reguler aja gitu. Iya, betul. Oke deh. Untuk Kak Livia sendiri nih, pengalamannya setelah berbagai macam beasiswa yang di-apply gitu, kira-kira ada nggak sih tipsnya buat teman-teman yang kayaknya beasiswa ini lebih bisa kita lolos gitu, kayak ada perasaan wah lolos nih di sini gitu. Kira-kira kalau Kak Livia kemarin gimana tuh? Kalau aku sih, menurut aku LPDP itu beasiswa yang menjanjikan sih, dan banyak juga teman-teman di sekitar aku yang dapat LPDP gitu kan. Nggak sesusah itu untuk dapetin LPDP. Yang penting, udah deh. Nggak sesusah itu juga menurut aku untuk dapet LPDP, tapi memang harus matang persiapannya. Dan aku juga waktu research udah lama banget tentang beasiswa. Kalau LPDP ini sebenarnya saingan kamu tuh bukan, karena dia bedanya dengan beasiswa lainnya itu dia tuh nggak ada maksimal penerimaan gitu loh. Kalau misalnya yang mendaftar itu banyak yang menjanjikan gitu, yang bisa jadi future leader of Indonesia, yang bisa memberi kontribusi kepada negeri. Dia bisa ngasih sampai ribuan orang, sampai ratusan orang untuk 1 tahun gitu. Jadi nggak ada maksimal penerimaan gitu. Jadi kamu nggak harus, misalnya aku juga research tentang misalnya Fulbright gitu. Fulbright itu jadi ada maksimalnya, misal kita ambil contoh aja kayak 250 yang diterima di 1 tahun gitu. Nah, kamu harus compete untuk bisa masuk ke 150 atau 250 itu kan. Nah, kalau Fulbright, maksudnya kalau LPDP, kalau kamu memenuhi syarat dan yang kayak aku bilang tadi, kamu bisa jebol gitu loh. Menurut aku sangat amat menjanjikan untuk kamu apply LPDP itu sih. Oke, nah tuh teman-teman yang lain, sepertinya kita harus buru segera nih. Oke. Oke, buat Kak Livia sendiri, universitas apa sih yang Kak Livia tuju? Misalnya kan kemarin misalnya ada 3 tuh. 3 universitas. Ya, aku ngambil yang pertama itu University of York, Inggris. Pokoknya semuanya Inggris ya. University of York, Lancaster University, sama satu lagi University of Leeds. Jadi ada 3 universitas. Dan 2 universitas itu jurusannya sastra Inggris, 1 universitas itu TESOL, Teaching English for Second Language, kalau nggak salah panjangannya.
Jadi itu. Dan untuk teman-teman yang cari mau apply ke maksudnya universitas mana, itu bisa lihat di ranking universitas di dunia gitu kan. Jadi terus spesifik cari ke jurusan kamu, terus pilih deh kamu mau yang mana gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Livia kemarin search jurusannya itu melalui website apa? Aku pakai yang QS ranking. Suaranya ada Kak? Ada, aku pakai yang QS ranking. Kalau nggak salah ya QS ranking university. Ya. Oke Kak, kayaknya udah mau lebih 1 jam ya. Gak kerasa ya? Iya gak kerasa kalau dengar cerita tuh, aduh ngalir. Betul. Oke, buat Kak Livia sendiri nih apa sih hal menarik apa sih yang mau Kak Livia sampaikan kayak gitu buat teman-teman yang masih proses memburu beasiswa untuk ya spesifiknya kalau dia beasiswa S2 ya gitu. Bisa kedengeran kan ya suara aku? Kedengeran. Oh ya. Jadi mungkin yang terakhir itu yang mau aku sampaikan, persiapan beasiswa itu memang kamu harus siapin jauh-jauh hari sebenarnya, karena banyak banget yang harus dipersiapin, dan yang paling utama menurut aku yang penting banget untuk aplikasi kamu ke beasiswa itu adalah esai. Jadi harus dimantepin banget personal statement dan juga study objektif atau kontribusiku dan segala macamnya. Pokoknya semua jenis esai harus kamu benar-benar matang dan serta dengan tes TOEFL ataupun IELTS. Jadi kalau bisa skor kamu tuh skor yang aman, yaitu skor yang 7 ataupun 6,5 sebenarnya kurang aman, tapi jadi kalau kamu dapat IELTS itu 7 skornya itu udah aman banget. Dan menurut aku sih jangan berhenti untuk berharap dan bermimpi ya, karena aku juga dimulai dari sebuah mimpi gitu untuk bisa dapat beasiswa ini, dan bayangin aja aku bisa dapat beasiswa S2 dan itu semua dibiayai gratis. Gimana indahnya itu gitu loh, kamu berilmu dan juga itu semua dibiayai, dan pastinya juga kamu bakal bermanfaat untuk banyak orang kan, karena kamu bisa ngasih kontribusi kamu ke tempat kamu tinggal, ke kota kamu dan negara kamu. Itu sih tetap semangat dah pokoknya yang mau aku sampaikan. Oke, makasih deh Kak Livia. Mungkin lain waktu kita kayak buat sharing-sharing di gimana di Zoom atau gimana buat teman-teman yang ya teman-teman di organisasi maupun di mana ya Kak ya. Kayaknya gampang ya Kak ya di WA gitu. Insya Allah kalau nggak sibuk pasti aku bakal balas kok. Oke deh, mungkin segini aja nih Kak. Mohon maaf nih kalau ada gangguan jaringan dan ya kayak gangguan teknis ya. Tapi insya Allah informasi yang Kak Livia sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman, bukan buat saya sendiri, bisa buat teman-teman yang lain terinspirasi buat ya daftar, jangan nyerah, udah gagal sekali ya jangan berhenti gitu, daftar aja lagi gitu. Ya benar. Oke, Terima kasih banyak juga Ninci untuk kesempatan. Dah Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Oke, bye. siap. Terima kasih. Bye.